Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari lebih. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan seragam alam dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadi Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah insya Allah. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 5 hal tersebut adalah: pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seorang yang berpuasa. Ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita, sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban berpuasa, yaitu la'alakum tattaqun, agar supaya engkau bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Hikmah puasa berikut tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalaninya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah, Rasulullah SAW bersabda, Lahu lufu famis so'imi atayabu indawahi ta'ala min rihil mis. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari aroma katsuri. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat dalam menjalani hari-hari Ramadan kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun langkah sukses Ramadan yang kedua adalah mengetahui fiqh dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Faqihu wahid asadu ala syaitani min alfi abid. Sesungguhnya faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu, bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba
atau sesuai aturan dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan berpuasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya dan mempelajari apa-apa yang perlu sepenuhnya kita yakini atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utama tentang apa-apa yang dibolehkannya, apa-apa yang membatalkannya, siapa yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu ibadah yang mulia. Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang ketiga, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnahnya, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhiri sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah maupun manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita, seperti marah tiada henti, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam di atas
selain dilarang secara umum bagi seorang muslim, juga akan mempengaruhi kualitas puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasa kecuali hanyalah lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis ini untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika hanya mendapatkan lapar dahaga saja di bulan bumi ini. Keempat, menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya ibadah dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja, tetapi hanya ragam ibadah yang juga disyariatkan dalam bulan penuh berkah ini. Mari kita menghias Ramadan dengan ibadah-ibadah mulai tersebut, agar Ramadan sebagai madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita bagaimana beliau menghias hati-hati Ramadan dengan tadarus tilawah, memperbanyak sedekah, sholat tarawih, memberi hidangan berbuka, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Jika kita ingin merasakan Ramadan yang berbeda dan begitu bermakna, tentu menjadi penting bagi kita untuk menghias Ramadan kita dengan amal ibadah tersebut. Keberkahan Ramadan akan begitu terasa paripurna dari hati kita. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah sukses yang terakhir atau kelima adalah mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Bulan Ramadan dipenuhi banyak amalan yang sungguh akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam perlombaan Ramadan ini sebelum mencapai garis finishnya. Sholat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan. Karenanya merupakan hal yang tidak bisa dibantah adalah jika kesuksesan Ramadan bergantung dari keistiqomahan kita menjalani semua kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Syariat kita yang indah pun seolah memberikan motivasi di ujung Ramadan agar kita bertahan semangat dalam beribadah, yaitu dengan menurunkan malam Lailatul Qadar yang mulia. Akhirnya, marilah kita berusaha menjalankan 5 kunci sukses Ramadan di atas, agar usaha kita mendapatkan keberkahan dan kesuksesan Ramadan benar-benar terarah dengan baik dan optimal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberikan keutamaan kepada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.